Halo semuanya, perkenalkan nama saya Aida Adila. Saya berasal dari Fakultas Keperawatan Universitas Andalas, angkatan 2019. Di sini, saya akan melakukan penyuluhan berbasis digital tentang pengenalan HIV/AIDS pada lingkungan remaja. Selamat menyaksikan. Yang pertama yaitu, apa itu HIV? HIV adalah singkatan dari Human Immunodeficiency Virus. Virus ini menyerang sistem kekebalan tubuh dan melemahkan kemampuan tubuh untuk melawan infeksi dan penyakit. HIV ini belum bisa disembuhkan, tapi ada pengobatan yang bisa digunakan untuk memperlambat perkembangan penyakit HIV ini. Selanjutnya yaitu, apa itu AIDS? AIDS adalah stadium akhir dari infeksi virus HIV atau stadium lanjut dari HIV. Pada tahap ini, kemampuan tubuh untuk melawan infeksi sudah hilang sepenuhnya. Biasanya itu terjadi karena ada penyakit penyerta yang lain. Penyakit penyerta lainnya yang dimaksud di sini bisa saja yaitu tuberkulosis, pneumonia, penyakit oleh infeksi oportunistik lainnya, kanker, dan lain sebagainya. Selanjutnya kita masuk kepada gejala HIV. Gejala HIV ini memiliki 3 tahap. Tahap yang pertama yaitu, orang yang terinfeksi virus HIV akan menderita sakit mirip seperti flu. Setelah ini, HIV akan tidak menimbulkan gejala apapun selama beberapa tahun. Gejala seperti flu ini akan muncul beberapa minggu setelah terinfeksi. Pada tahap kedua, setelah gejala awal menghilang, biasanya HIV tidak akan menimbulkan gejala apapun selama bertahun-tahun. Periode inilah yang disebut dengan masa inkubasi atau masa laten. Dan tahap terakhir yaitu tahap ketiga, HIV akan melemahkan kemampuan tubuh dalam melawan infeksi. Dengan kondisi ini, Anda akan lebih mudah terserang penyakit serius. Tahap akhir ini lebih dikenal dengan AIDS atau Acquired Immune Deficiency Syndrome. Selanjutnya, bagaimana sih cara penyebaran virus HIV? Cara penyebaran HIV ada 5. Yang pertama yaitu penularan dari ibu kepada bayi pada masa kehamilan ketika melahirkan atau menyusui. Yang kedua melalui seks oral. Yang ketiga melalui pemakaian alat bantu seks secara bersama-sama atau bergantian. Yang keempat melalui transfusi darah dari orang yang terinfeksi. Dan yang terakhir yaitu pemakaian jarum, suntikan, dan perlengkapan menyuntik lain yang sudah terkontaminasi, misalnya spons dan kain pembersihnya. Pada dasarnya, penyebaran HIV ini hanya tersebar melalui kontak darah dan kontak cairan vagina ataupun cairan penis. Selanjutnya, bagaimana sih cara mengetahui kita terinfeksi HIV atau tidak? Cara mengetahuinya yaitu dengan melakukan tes HIV. Melakukan tes HIV yaitu dengan cara mengunjungi fasilitas kesehatan terdekat atau klinik VCT untuk tes HIV. Dengan tes ini akan diketahui hasil diagnosis HIV pada tubuh kita. Tes HIV dan konseling ini disebut dengan VCT atau Voluntary Counseling and Testing atau KTS atau konseling dan tes HIV sukarela. Sebelum melakukan tes, konseling diberikan terlebih dahulu. Konseling bertujuan untuk mengetahui tingkat risiko infeksi dan juga pola kehidupan keseharian. Setelah tahap ini, dibahaslah cara menghadapi hasil tes HIV jika terbukti positif. Tes HIV mungkin akan diulang 1 hingga 3 bulan setelah seseorang melakukan aktivitas yang dicurigai bisa membuatnya tertular virus HIV. Jadi, bagaimana sih cara pengobatan HIV? Langkah pengobatan HIV. Pengobatan yang dilakukan bisa memperpanjang usia hidup penderita HIV dan mereka bisa menjalani pola hidup yang sehat. Terdapat obat-obatan yang dikenal dengan nama antiretroviral atau ARV yang berfungsi menghambat virus dalam merusak sistem kekebalan tubuh. Obat-obatan tersebut diberikan dalam bentuk tablet yang dikonsumsi setiap hari. Akan disarankan juga untuk melakukan pola hidup sehat, misalnya seperti makan makanan sehat, tidak merokok, mendapatkan vaksin flu tahunan, dan vaksin pneumokokus 5 tahunan. Hal ini bertujuan untuk mengurangi risiko terkena penyakit yang berbahaya. Pada dasarnya, HIV tidak bisa disembuhkan, tetapi pengobatan ini bertujuan untuk mensejahterakan ODA atau orang dengan HIV/AIDS. Baiklah, sekian materi tentang pengenalan HIV dan AIDS pada lingkungan remaja. Semoga bermanfaat. Tetaplah berperilaku yang baik dan jauhilah perilaku resiko agar terhindar dari HIV dan AIDS.